Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi tugas dari mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Liftia Ahadiati Akmala. Materi yang pertama adalah biografi Beck and Ellis. Yang pertama ada Albert Ellis. Ia dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh dan dibesarkan di New York bersama orang tuanya. Semasa kecilnya, Ellis sering mengidap berbagai penyakit, terutama penyakit ginjal yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Namun, ayah dan ibunya tidak terlalu memperdulikannya. Ayahnya sibuk bekerja dan ibunya yang tidak terlalu merawatnya membuat ia terbiasa mandiri mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat ia berusia 12 tahun, orang tuanya mengalami perceraian. Dalam karirnya di dunia psikologi, di awal karir, Ellis meyakini bahwa psikoanalisis adalah terapi yang paling efektif. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, klien-klien yang telah menjalani terapi dengannya tidak menunjukkan kemajuan yang baik. Sehingga Ellis mengembangkan REBT karena ia merasa kecewa dengan psikoanalisis dan juga merasa terapi itu kurang efektif untuk diterapkan di berbagai orang. Hingga saat ini, Albert Ellis sebagai pemikir dan pencetus Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, sebuah terapi yang populer dan banyak digunakan dalam proses konseling hingga saat ini. Yang kedua adalah Aaron Beck atau Aaron Temkin Beck, lahir di Rhode Island, sebuah negara bagian di Amerika Serikat pada Juli 1921. Beck adalah anak bungsu dari 4 saudara kandung yang terlahir dari imigran Yahudi Rusia. Pada tahun 1950, Beck menikah dengan Phyllis Way dan memiliki 4 orang anak. Ia adalah lulusan bidang medis di sebuah sekolah kedokteran di Yale Medical School pada tahun 1946. Ia memperoleh pengalaman substansial dalam melakukan psikoterapi jangka panjang dan juga bekerja sebagai asisten kepala neuropsikiatri pada Rumah Sakit Tentara Valley Forge pada saat menjalani 2 tahun sebagai penerima beasiswa di Austin Riggs. Lalu, Beck bergabung dengan Departemen Psikiatri Universitas Pennsylvania pada tahun 1954, menjadi anggota National Institute of Mental Health sebagai dewan redaksi berbagai jurnal, dan memberikan kuliah di beberapa negara. Sejak 1959, Beck menjadi direktur utama beragam penelitian yang didanai untuk investigasi terapi kognitif dan psikopatologi, berbagai penderita depresi, kasus bunuh diri, kecemasan, gangguan merasa panik, pecandu alkohol, penyalahgunaan narkotika, gangguan makan, gangguan kepribadian, dan skizofrenia. Aaron Temkin Beck adalah presiden dari Institut Beck untuk terapi kognitif dan direktur dari penelitian psikopatologi di universitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang pemikiran atau teori dari tokoh, baik Ellis maupun Beck. Yang pertama adalah REBT atau the ABC Model. REBT stand for Rational Emotive Behavior Therapy, di mana pertama kali dikenalkan oleh Ellis pada tahun 1950-an. Ellis sendiri seperti yang kita tahu merupakan seorang psikiater, dan di mana Ellis banyak menemui pasiennya yang mengalami stres akibat dari keyakinan irasional yang timbul dari peristiwa buruk yang pernah dialami oleh pasien. Dengan pemikiran ini, maka Ellis pada tahun 1955 menciptakan model yang mendasari terapinya, yaitu ABC model, dan pada tahun 1991 Ellis memperluas model ini menjadi ABCDE model, di mana A sendiri itu sebagai activating event, peristiwa atau situasi yang terjadi pada pasien. Selanjutnya itu B, yaitu belief, di mana merupakan keyakinan yang dipicu oleh pasien baik secara rasional maupun irasional. Yang selanjutnya adalah C, yaitu consequence, di mana dampak dari pasien baik secara emosi maupun perilaku. Selanjutnya adalah D, yaitu dispute, di mana ini merupakan proses pasien ketika menolak keyakinan irasionalnya menjadi keyakinan yang rasional. Dan terakhir yaitu adalah E, yaitu effect, di mana hasil dari pasien yang mampu mengubah keyakinan irasionalnya menjadi keyakinan rasional. ABC model sendiri memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu dari Seelig dan Nordahl pada tahun 2017, di mana ABC model terbukti mampu meningkatkan self-esteem dan harapan dari pasien. Tidak hanya itu, secara efektif mampu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan pemikiran disfungsional. Sedangkan Fuller et al. Tahun 2010
mengatakan bahwa terapi ini mampu secara efektif untuk pasien yang mengalami anger issue. Dan terakhir yaitu dari Ziegler dan Smith tahun 2004, di mana menjelaskan tentu saja bahwa ABC model mampu membuat pasien bisa membedakan antara keyakinan rasional maupun irasional. Selanjutnya yaitu kognitif terapi diperkenalkan oleh Aaron Beck. Hal ini berhubungan dengan preconscious, di mana tentu saja kita juga pernah mengalami ada beberapa kata atau kalimat yang tidak bisa kita lontarkan secara langsung saat berkomunikasi. Di mana ketika pasien mengalami kasus depresi, pikiran ini muncul di otak, cenderung menggunakan bahasa yang mengkritik, keras, menyalahkan diri, berekspektasi akan yang terburuk, merasa tidak berharga, serta pantas mendapatkan kemalangan. Pikiran ini akan bertahan walaupun telah ditunjukkan dengan bukti yang bertentangan dan nyata. Terdapat 3 mekanisme yang bertanggung jawab ketika seseorang mengalami depresi, yaitu pertama cognitive triad, yang kedua skema diri negatif, dan yang ketiga adalah kesalahan dalam logika. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu cognitive triad, adalah pemikiran kognitif yang dibentuk oleh seseorang yang mengalami depresi. Pemikiran ini cenderung refleks atau otomatis, serta mampu memicu gangguan pada memori, persepsi, dan coping. Berikut ini adalah pembagiannya. Terdapat 3 pembagian. Yang pertama itu pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri, yaitu merasa diri tidak berharga, tidak bermutu, dan tidak sesuai dengan harapan diri. Selanjutnya itu pemikiran negatif terhadap lingkungan, di mana lingkungan tidak mendukung terjadinya kesengsaraan, keseraman, masalah tidak dapat dihindari atau diatasi. Dan terakhir yaitu pemikiran negatif terhadap masa depan, di mana ia melihat masa depan sebagai hal yang tidak menentu, makin berbahaya, makin penuh kesulitan, dan adanya rasa putus asa karena tidak mampu mengubah keadaan. Selanjutnya yaitu skema diri negatif, di mana terbentuk pada orang yang mengalami depresi. Mereka melihat dan meyakini diri mereka secara pesimis sebagai individu yang negatif. Beck mengatakan skema diri negatif dapat terbentuk dari kejadian trauma yang dialami saat masa kecil, di mana contohnya adalah anggota keluarga yang meninggal, terjadinya bullying, penolakan, atau pengabaian orang tua. Orang dengan skema diri negatif cenderung mengalami error dalam menginterpretasi sesuatu secara logis dan selektif akan informasi yang diambil sehingga mengabaikan informasi yang relevan. Dan terakhir adalah kesalahan dalam logika. Berikut ini adalah pikiran negatif yang timbul. Yang pertama yaitu inferensi arbiter, di mana loncatan kesimpulan, mengambil konklusi terhadap informasi yang tidak relevan. Selanjutnya itu selective abstraction, di mana mengabaikan informasi lainnya akibat hanya terfokus pada satu aspek saja. Selanjutnya itu magnification atau catastrophizing. Yang kedua yaitu kelemahan teori kognitif. Teori ini menganggap bahwa pikiran kognitif itu tidak menunjukkan gejala penyakit. Oleh karena itu, terlepas dari adanya bukti bahwa orang yang memiliki gangguan psikologis menunjukkan proses berpikir yang salah, teori tersebut tidak menyediakan mekanisme untuk mengetahui apakah pola berpikir adalah akar dari gangguan yang teridentifikasi atau apakah gangguan tersebut merupakan penyebab dari pikiran yang rusak. Teori tidak secara singkat mendefinisikan premis dan konsep utamanya. Aspek kepribadian yang mendasarinya juga kurang berkembang, terlepas dari implikasi positifnya untuk mengobati gangguan depresi dan kecemasan. Lalu dapat disimpulkan bahwa teori kognitif menemukan aplikasi dalam psikologi abnormal, perkembangan, dan sosial. Aplikasi teori kognitif merupakan aplikasi yang paling signifikan yang telah memecahkan masalah dalam psikologi anomali, termasuk gangguan keguguran dan kecemasan. Hal ini juga diterapkan dalam koreksi perilaku negatif melalui CBT, meskipun penelitian menawarkan bukti yang sangat mendukung teori dalam menghasilkan hasil yang lebih baik dari orang yang menjalani terapi kognitif. Terapi kognitif ini memiliki kelemahan seperti ketidakmampuan untuk membedakan apakah pikiran yang salah adalah penyebab penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu kelebihan teori kognitif. Penerapan psikologi kognitif, terutama di dalam pengobatan, memiliki bukti yang sangat kuat. Misalnya terapi kognitif berhasil mengubah proses berpikir pasien dengan memberikan bantuan untuk penyakit mental. Mansell sendiri mengungkapkan bagaimana pasien yang dirawat menggunakan
terapi kognitif mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan ketika mereka dirawat menggunakan model psikologis alternatif. Hasil positif juga terlihat dalam kasus gangguan kecemasan dan masalah kontrol impuls. Teori kognitif juga mendapatkan dukungan dari studi tentang penyakit mental. Tidak seperti intervensi medis, teori kognitif meminta pasien untuk mengendalikan proses pengobatan melalui perubahan yang sesuai dengan proses berpikir mereka. Akibatnya, pasien cenderung memiliki solusi jangka panjang untuk masalah psikologisnya. Teori kognitif membantu dalam mengatasi akar masalah. Pendekatan ini menentang isu fokus hanya pada pengobatan, tapi mencegah kemungkinan terulangnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teori kognitif oleh Albert Ellis dan Aaron Beck. Teori kognitif menemukan aplikasi dalam pemecahan masalah di psikologi sosial, perkembangan, dan abnormal. Gagasan mendasar yang dikemukakan oleh teori ini mencakup cara di mana orang berpikir dan bagaimana pemikiran itu akan mempengaruhi persepsi diri mereka dan pemahaman orang lain. Teori ini juga menunjukkan bahwa cara berpikir orang tersebut akan mempengaruhi ke perilaku dan emosional mereka. Pengaruh inilah yang akan memberikan peluang untuk penerapan dalam psikologi abnormal. Albert Ellis dan Aaron Beck merupakan ahli kognitif yang menerapkan spekulasi kognitif sebagai sarana penyembuhan. Misalnya, Beck diakreditasi untuk mengembangkan metodologi Beck Depression Inventory atau BDI dan Beck Anxiety Inventory atau BAI untuk mengevaluasi fungsionalitas seseorang. Sejauh ini, teori kognitif bertindak sebagai teknik terapeutik untuk memecahkan masalah kecemasan dan depresi, baik ketika dilakukan seluruhnya atau bersamaan dengan antidepresan. Teori kognitif dapat diterapkan dalam banyak masalah sosial seperti keputusasaan dan niatan bunuh diri saat dikembangkan dengan aspek perilaku yang terdiri dari Cognitive Behavioral Theory atau CBT. Oleh karena itu, sebelum melakukan CBT, keadaan pikiran pasien harus dijaga sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki keterampilan perilaku dan kognitif yang tertinggal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan maupun perbedaan dalam teori Beck Ellis dengan para tokoh lain, baik semazhab maupun beda mazhab. Dalam teori, Albert dan Ellis memiliki kesamaan dengan beberapa tokoh lainnya seperti pada Alfred Adler dan Albert Ellis. Mereka berdua sama-sama menekankan pada konsep keyakinan dalam diri dan mereka fokus pada melakukan terapi dan melakukan dialog interaktif dengan para pasiennya, sehingga dengan harapan pasiennya bisa merasakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kesamaan juga dapat dilihat dalam Theory of Personality Construct karyanya George Kelly yang menjelaskan tentang perkembangan kognisi yang berperan untuk memahami kognisi dalam kepribadian. Ada kesamaan dalam teori Kelly dengan skema Beck, di mana keduanya sama-sama menggambarkan tentang karakteristik sistem keyakinan individu. Dan juga dalam kedua teori ini sama-sama menekankan tentang peran keyakinan dalam mengubah perilaku. Dalam teori Beck dan Ellis juga memiliki beberapa perbedaan dengan tokoh lainnya, seperti dengan Freud. Dalam teori Freud lebih berfokus pada pemikiran bawah sadar, sedangkan Beck lebih berfokus pada pikiran otomatis yang bisa menyebabkan kesulitan atau trauma. Skema Beck juga memiliki perbedaan dengan teori Piaget, di mana Beck lebih berfokus pada perkembangan kognitif yang dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku, sedangkan Piaget lebih berfokus pada cara individu belajar. Piaget membagi 4 periode utama perkembangan kognitif yang berguna untuk melakukan pengembangan psikoterapi dalam perkembangan kognitif. Konsep terapi kognitif yang dikembangkan oleh Aaron Beck dikatakan memiliki kesamaan dengan Rational Emotion Behavior Therapy yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Namun, Beck menolak pendapat tersebut karena dia tidak setuju dengan pemikiran Ellis tentang konsep berpikir rasional.
Tetapi secara umum, kedua konsep ini memiliki kesamaan di mana memfokuskan cara penanganan klien yang sama. Albert Ellis sudah melakukan pendekatan yang menantang dalam menghadapi keyakinan rasional. Beck dan Ellis menentang sistem kepercayaan pasien mereka dengan interaksi secara langsung. Mereka berdua percaya dengan mengubah asumsi secara tepat, maka pasien akan menemukan sebuah perubahan yang penting, di mana akan mengatasi masalah psikologis yang diderita. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.